Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 6 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tidak Membalas Kejahatan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat 17 sampai dengan ke-19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah tahu tentang bagaimana hidup tidak membalas kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, sesuatu yang kelihatannya ideal dan tidak mungkin, tapi itu perintah Tuhan yang harus kami jalankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, sesuatu yang sangat sulit dan mungkin akan ditolak kalau kita berbicara tentang suara hati manusia. Bagaimana mungkin sebuah kejahatan kita tidak membalasnya? Bagaimana mungkin sebuah kejahatan kita membiarkannya? Bagaimana mungkin tatkala orang sudah menyakiti, merugikan kita, bertindak tidak adil, kemudian memanfaatkan, menekan kita, merusak nama baik kita, merusak nama baik keluarga. Apakah kita akan biarkan? Kita tentu, dan kalau kita tanya kepada orang banyak yang punya pengalaman yang sama, hati kecil akan bertanya, oh tidak bisa, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, mata ganti mata. Maka itulah katakanlah hukum tabur tuai. Engkau menabur apa, engkau harus menuai apa. Kalau engkau tidak menuai, aku akan membuat engkau menuai melakukan semuanya itu. Ini adalah sebuah perkara yang sangat sulit, yang indah, ideal untuk dibacakan ayat-ayat ini, namun sangat sulit untuk bisa dilakukan tatkala kita sendiri yang mengalaminya. Kita tahu dengan jelas dalam sebuah peristiwa yang terbaru yang saya lihat, bagaimana kemudian seorang anak yang kemudian dirampok rumahnya ternyata oleh tetangganya sendiri. Dan anak gadisnya itu kemudian diperkosa oleh tetangganya sendiri. Dia diperkosa oleh tetangganya sendiri. Lalu kemudian dilakukan sebuah framing bahwa kejahatan itu dilakukan oleh pihak lain. Lalu ternyata ayahnya tahu dengan jelas siapa yang kemudian memperkosa anaknya sendiri. Tentu kemudian ini menjadi sesuatu yang sebuah kemarahan yang sangat besar. Maka orang tua, apalagi seorang ayah yang memiliki anak gadis yang dijaga dengan baik-baik, dibesarkan, diasuh, kemudian diperlakukan seperti demikian. Dalam banyak ada peristiwa kemudian bahkan anaknya juga dibunuh setelah diperkosa. Saya seorang ayah. Sahabat seperjalanan yang laki-laki yang jadi seorang ayah seperti apa? Seorang ibu pun sama. Akan punya sebuah kemarahan besar. Ada satu peristiwa kejadian yang sama, kemudian dihabisi dan orang itu dibunuh. Dan dia tidak pernah menyesal tatkala membunuh pelaku kejahatan yang menimpa anggota keluarganya. Dan dia rela dengan rasa terhormat dan bangga. Sekalipun diproses dalam penjara, dia dengan rela dan bangga. Kemudian apa yang dilakukan oleh semuanya itu adalah sebuah kepuasan. Tetapi rupanya kebenaran firman Allah mengajarkan perkara yang lain. Apa yang firman Tuhan katakan, kenapa kita tidak membalas kejahatan? Ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat itu kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Artinya sahabat seperjalanan, sewaktu kita tidak membalas, itu bukan berarti orang itu tidak akan dibalas. Firman Tuhan dengan jelas menjelaskan bahwa pembalasan itu hakku. Mereka yang melakukan kejahatan dan keburukan itu akan menuai murka Allah yang menimpa kepada mereka. Sehingga firman Tuhan berkata, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu hakku, haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ada banyak peristiwa, kemudian juga yang indah. Tatkala pelakunya kemudian tertangkap, dan orang tuanya kemudian memaafkan dan mengampuni. Seakan-akan ini sebuah kekalahan. Bagaimana mungkin kejahatan bisa diampuni? Bagaimana mungkin keburukan yang menimpa anggota keluarga kita? Lalu kita biarkan sedemikian rupa. Lalu kita menarik kemudian berita untuk tidak menuntut. Tapi dalam proses hukum, menarik tidak menuntut, katakanlah berita hukum, itu tetap diproses dalam kasus-kasus tertentu yang berat. Sekalipun keluarga itu memaafkan, tapi proses hukum itu tetap berlanjut. Seandainya
Kita melihat bahwa kita memproses hukum dan kita tidak memaafkan. Apa yang ada pada diri kita? Yaitu kebencian. Sekalipun orang itu mungkin sudah dihukum mati oleh hukum yang resmi dari negara. Apa yang kemudian membuat kita itu menjadi terpenjara? Yaitu kebencian dan kemarahan. Kebencian dan kemarahan sendiri adalah sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh diri kita sendiri kepada diri kita. Jadi orang marah, orang benci sebetulnya sedang berbuat kejahatan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Suatu kita marah, maka seluruh tubuh kita, pikiran, perasaan kita sedang dikuasai oleh hal-hal negatif. Suatu kita membenci dan ingin membalas dendam. Kita bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, tidak hilang kebencian itu. Maka kebencian itu sendiri adalah keburukan yang menimpa pada diri kita sendiri. Dan kita sedang berbuat kejahatan kepada diri kita sendiri. Sahabat perjalanan, ingat baik-baik, sewaktu kita tidak membalas kejahatan, karena itu adalah haknya Tuhan, murka Allah yang akan menimpa orang tersebut. Sewaktu kita tidak membalas kejahatan, kita pun sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Kita tidak sedang berbuat jahat kepada diri sendiri. Karena orang yang dikuasai oleh kemarahan, orang yang dikuasai oleh kebencian, orang yang dikuasai oleh ketidakpuasan, orang yang dikuasai oleh kekecewaan, orang yang dikuasai oleh sakit hati, maka seluruh perasaan-perasaan itu sendiri adalah tindakan kejahatan kepada dirinya sendiri. Hidupnya menjadi tidak bahagia, dia akan mudah cepat tua, rambut cepat rontok. Mungkin tulang-tulang kita juga secara kesehatan dan secara kedokteran itu akan menjadi makin rapuh. Seluruh perasaan-perasaan pikiran buruk itu akan merusak tidak hanya hati kita, jiwa kita, roh kita, kerohanian kita, tapi juga fisik kita akan digerus oleh seluruh perasaan yang negatif tersebut. Mari sahabat seperjalanan, dengan tidak menaifkan bahwa disakiti, menjadi korban kejahatan dari pihak lain adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah untuk dilupakan, tidak mudah untuk direlakan. Kami memahami, apalagi kemudian sama-sama pernah mengalaminya. Tetapi di balik semuanya itu, tentu kita tidak boleh melupakan akan kebenaran firman Allah. Bagaimana Allah memberikan nasihat kepada kita, saya bacakan kembali pada ayat yang 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dengan pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pada ayat yang ke-18, kita tidak menuntut dan tidak melakukan membalas kejahatan. Kita sedang melakukan sebuah kehidupan berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain, termasuk berdamai dengan orang-orang ini yang melakukan keburukan. Mungkin orang tersebut tidak mau berdamai, itu bukan hal yang itu adalah masalah lain, tapi minimal kita berdamai dengan diri sendiri. Kita mau melepaskan untuk niat-niat membalas segala kejahatan yang dilakukan orang lain, dan kita mempercayakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.